Walaupun agak lucu juga, sebenarnya saya pengen pergi bareng Arumi berdua gitu kan. Mana kayak gitu. Cuman ternyata lah ini mah long weekend, anak-anak libur, bisa protes anak-anak kalau bapak ibunya pergi berdua. Akhirnya satu hal yang saya ingat, setiap kali saya menyampaikan sesuatu itu bukan sekedar ide pribadi, tapi aspirasi yang kebetulan masuk dan saya dapat. Saya kok cukup confident mengatakan bahwa ada satu momentum yang sangat-sangat kuat untuk kita bisa lanjut lagi gitu. Nah cuman balik lagi pasti beda gitu. Bedanya adalah berarti menjadi bagian salah satu contoh anak muda masuk ke politik ternyata juga bisa survive 10 tahun kok ya Mas ya. Ya itu juga menjadi tantangan karena saya masih, kalau sekarang anak muda maju nggak ada yang bilang kemudaan. Yakin saya. Yakin saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Dardak. Baru saja, hitungannya baru lah ya, belum lama ini purna tugas sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 bersama Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernurnya. Dan saat ini juga saya masih menjalankan tugas beberapa organisasi, salah satu diantaranya yang di tingkat internasional adalah menjadi presiden dari organisasi permukiman internasional namanya Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements atau EAROP singkatannya, EAROPH. Nah, organisasi ini berdiri tahun 56 di India dan kemudian sekarang bermarkas di Kuala Lumpur. Anggotanya paling barat ada di Pakistan, timur itu sampai ke Jepang, Korea dan juga bahkan Pacific Islands seperti Fiji dan negara-negara Oseania lainnya. Jadi itu yang saat ini sedang saya fokus jalankan dan tentunya masih banyak lagi aktivitas-aktivitas lain saat inilah. Emil Dardak itu adalah politisi muda gitu kan ya, tapi ternyata ada satu sisi yang memang ternyata nggak ada hubungannya sama politik. Apa kesulitan nggak sih Mas gitu? Nah ini menarik sih sebenarnya, karena politik itu ada di sendi-sendi kehidupan kita, apapun yang kita lakukan. Dari mulai urusan dunia usaha, ya kan, kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kita bisa melakukan usaha kita itu politik, ya kan. Lalu di dunia musik, di media itu juga akan terpengaruh oleh kebijakan. Dan juga tentunya pada saat kita ngomong, artinya politik itu sebenarnya seakan-akan memang politik itu dunia tersendiri gitu ya. Gitu. Padahal sebenarnya kita akan banyak bersinggungan dengan politik, baik sebagai pemilih, baik sebagai simpatisan, bahkan sebagai kandidat. Nah mungkin yang banyak orang lihat berbeda itu, bertolak belakang itu adalah politik praktisnya. Dalam hal ini menjadi seorang kandidat gitu. Tapi kalau politik sebagai sebuah ekosistem sebenarnya kita semua terekspos gitu. Makanya saya nggak melihat terlalu banyak banting setirnya sebenarnya kalau bicara mengenai substansi, mengenai apa sih yang sebenarnya pola pikir yang harus kita gunakan, mungkin keterampilan atau skill setnya itu sebenarnya sama dengan apa yang kita miliki setiap hari. Tapi memang pada saat kita sudah masuk sebagai kandidat atau mengikuti sebuah kontestasi politik secara resmi, itu memang seakan-akan kita masuk ke dunia lain gitu. Tapi saya mencoba karena memang ada beberapa hal yang membuat orang agak alergi kalau ngomong politik gitu. Pertama itu nggak usah gitu deh, dari mulai pemilihan ketua kelas gitu ya. Pemilihan ketua kelas untuk seseorang gitu, dari dia misalnya siswa-siswi gitu pengen jadi ketua kelas atau ketua OSIS kan harus mencalonkan diri itu. Nah ini kita keberanian untuk mengatakan pilihlah saya itu juga nggak mudah kan gitu. Nah bayangkan itu skala di kelas gitu, pengen jadi ketua kelas atau pengen jadi, saya juga nggak tahu, saya beberapa kali jadi ketua kelas semasa SD atau SMP gitu, juga SMA. Biasanya tuh proses milihnya tuh biasanya anak-anak itu aja gitu kan gitu. Terus begitu ada berbeda nama dan selalu di moderatori oleh guru, biasanya guru yang
Yaudah ini calonnya, ayo pilih ya gitu. Dan jarang ditanya, kamu mau nggak, ada, atau suruh kampanye di depan nggak gitu. Jadi bahkan ini kayak ada sebuah psychological barrier yang sangat besar untuk seseorang kemudian berada di sebuah kancah untuk dipilih. Sebenarnya dalam apapun itu gitu. Agak beda mentalitasnya sama kalau dia melamar kerja. Sebenarnya melamar kerja kan juga kompetisi ya, gitu. Tapi pada saat kita ingin dipilih itu menjadi berbeda gitu. Dan ya saya lihat seninya itu yang paling paling kontras ya antara kita bergelut di bidang profesional sama begitu masuk ke bidang politik. Ada nggak latar belakang besar yang akhirnya seorang profesional Emil Dardak tuh memutuskan untuk oh nih harus masuk nih, memang beneran masuk ke politik, bukan hanya politik sebagai yang tadi dibilang ekosistem ya, tapi beneran politik praktisnya itu apa Mas? Saya nggak pernah kepikiran ikut pemilu, apakah itu legislatif ataupun pilkada, di hampir seumur hidup saya sebelum mungkin Hamin 1 atau 2 tahun, Hamin 1 tahun bahkan ya. Katakanlah pemilihan saya Desember 2015. Kayaknya sampai 2014 pun saya belum begitu kepikiran bahwa saya akan menjadi seorang kepala daerah gitu. Tapi kemudian kalau kita flashback, waktu itu jadi menteri kan juga jabatan politik ya. Tapi agak beda gitu loh. Kita kayak saya nggak kepikiran gitu jadi menteri melalui jalur politik gitu, karena saat itu rasanya banyak menteri yang diangkat karena dia tuh profesional. Apakah dia seorang rektor kemudian bisa jadi menteri, apakah dia seorang profesor, apakah dia seorang eksekutif menjadi CEO gitu ya. Kemudian akhirnya karena reputasinya, tapi mungkin juga takdir mengantarkan untuk dia bisa kenal dan bisa mengrelasi dengan presidennya misalnya, sehingga dia bisa menjadi menteri misalnya gitu. Atau ya birokrat, tapi itu bukan jalur saya waktu itu, karena birokrat itu kan jalur birokrat di sebuah departemen atau kementerian hingga kemudian dia menjadi menteri di kementerian atau departemen tersebut gitu ya, atau TNI Polri. Jadi itu jalur yang kita paham menteri. Nah sehingga itu jalur politik yang mungkin masih ada di dalam bayangan saya gitu waktu itu adalah mungkin suatu saat kalau saya punya excellent career di bidang keuangan atau di bidang manajerial, bisa saja takdir mengantarkan untuk menjadi seorang menteri misalnya gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai pilkada, satu momen yang membuka pandangan saya waktu itu adalah pada saat pilkada pilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Saat itu mungkin juga memang bersamaan dengan media sosial sudah berkembang. Waktu itu media sosial sudah mulai diminati, sudah mulai banyak digunakan di 2012. Saat itu Pak Jokowi yang memang sebelum maju DKI sudah mulai dikenal karena sepak terjangnya di Solo, anti mainstream banget lah gitu, dan akhirnya menjadi media darling, kita kenal figur beliau. Dan kemudian akhirnya di Jakarta beliau maju dengan pertarungan yang sangat istilah kolosal ya kalau kita sebut ya. Beliau harus bersaing dengan incumbent yang sebenarnya kuat sekali saat itu. Tapi Pak Jokowi ini merepresentasikan, kalau kita nonton film gitu ya, kalau ada calon yang pasti menang, dia kuat, politiknya itu udah ini, jaringannya nggak ada seru-serunya filmnya. Tapi pada saat itu muncul Pak Jokowi dengan style yang berbeda, dengan ya gaya yang berbeda gitu. Dan kalau kita flashback juga yang menarik, presiden yang akan meneruskan Pak Jokowi hari ini Pak Prabowo, dia juga yang dulu bawa Pak Jokowi bareng Bu Mega ke Jakarta gitu. Tapi dampak dari pilkada Jokowi Ahok melawan kandidat yang lain, saya nggak mengatakan kandidat yang lain nggak bagus ya gitu. Saya respect dengan kandidat yang lain. Waktu itu Jakarta tuh all star lah, yang berkompetisi tuh all star semua. Ya Pak Fauzi Bowo itu sebenarnya beliau memang di bidangnya jago gitu. Beliau doktor di bidang urban planning, jago lah gitu. Kemudian juga ada Pak Hidayat Nur Wahid waktu itu, ada Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, juga ada Pak Faisal Basri. Pokoknya line up-nya itu top gitu. Dan Pak Jokowi masuk ronde 2 dan menang. Itu yang ngebuka pintu. Setelah itu muncullah figur kayak Ridwan Kamil di Bandung.
Bima Arya di Bogor gitu kan muncul. Dan kesamaan apa yang saya rasakan saat itu? Pertama, publik jadi lebih tertarik ngikutin pilkada. Ya, saya merasa entah karena memang belum banyak media sosial waktu itu, pilkada bukan sesuatu yang banyak tercapture di ranah media mainstream saat itu. Jadi TV atau misalnya radio itu jarang menyiarkan. Jadi orang lebih taunya lebih dari street media ya, billboard dan lain-lain gitu. Bahkan kalau kita flashback kita nggak begitu inget ya momen-momen debat kandidat gitu untuk pilkada sebelum pilkada DKI 2012. Ada tapi kita mungkin nggak ingat. Entah kenapa nggak terlalu banyak yang nonton. Nah, pilkada DKI 2012 itu membuka pintu itu. Dan kemudian yang kedua, figur-figur baru, RK, ya, Kang RK, Kang Bima Arya, itu figur yang lebih lekat sebagai akademisi, dia PhD dari Australian National University, Kang RK dari Berkeley, arsitek, tapi kemudian masuk ke politik, wali kota Bandung, wali kota Bogor, gitu. Nah ini membuat saya dan mungkin banyak anak-anak muda sebenarnya waktu itu mulai melirik, pilkada ini menarik loh, ini satu jalur untuk kita bisa menyalurkan passion kita, ya, entry level politics kita nyebutnya. Jadi kita bisa masuk di situ, gitu. Bisa berkarir, kita meniti karir cukup lama di dunia profesional, tapi kita bisa eligible menjadi kandidat sebagai calon, entah itu bupati wali kota atau wakil bupati wakil wali kota, gitu. Itu sebenarnya storyline-nya. Jadi ini gayung bersambut, partai juga nyari wajah baru. Partai mencari wajah baru. Makanya memang kadang-kadang bikin pilkada langsung tuh ada bagus ada enggaknya orang bilang. Jadi pragmatis, jadi liberal. Tapi mungkin kalau waktu itu nggak pilkada langsung, mungkin orang seperti saya, Kang RK, mungkin bahkan Pak Jokowi belum tentu akan menjadi wali kota atau kepala daerah. Di satu sisi, pada saat contohnya makin banyak, artinya kan talent yang pengen masuk tuh scouting talentnya makin susah, atau sebenarnya tantangannya di mana, Mas? Oh, lebih bagus kita punya talent yang melimpah dong daripada talent pool yang limited kan. Sekali lagi kita harus mensyukuri bahwa minat untuk masuk ke politik sekarang lebih luas. Saya dulu di 2015 ini minoritas, waktu maju di usia baru 30 itu tuh minoritas gitu. Wakil saya waktu itu lebih ekstrim lagi, 25 gitu kan. Istilahnya kalau di dalam politik tuh baru akil balik gitu. Karena syarat minimum untuk bisa mencalonkan di level kabupaten kota tuh 25 gitu. Jadi tapi kalau kita lihat hari ini atau bahkan di pilkada 2020 kemarin, jadi 5 tahun kemudian ya, kan ada pilkada 2018 kemudian 2020. Di pilkada 2020 banyak sekali anak-anak muda yang tampil gitu. Jadi mereka sudah mulai masuk. Apakah karena mereka menjadi pede gitu bahwa publik akan lebih tertarik kepada yang muda, atau bukan karena itu ya, hanya karena mereka ingin segera bisa berkiprah di pemerintahan. Saya nggak bisa memastikan, setiap orang punya motivasinya masing-masing gitu. Tapi yang saya harapkan ya, sebenarnya saya merasa nggak serta-merta kita tuh mengasumsikan yang muda lebih menarik, yang muda lebih diincar ya. Sekarang kita lihat kita punya dua poros ya, di Amerika ada Joe Biden atau juga Donald Trump yang sudah very senior ya, 70 akhir itu, 70 akhir. Tapi ada juga pemimpin yang sangat muda, Emmanuel Macron dulu belum 40. Kemudian Jacinta Ardern, ada lagi di beberapa negara Latin Amerika kalau nggak salah. Jadi intinya bukan usia, tidak ada lagi kata-kata terlalu tua, tidak ada lagi kata-kata terlalu muda. Semua punya kesempatan yang sama. Yang mengukur orang pantas atau tidak bukan udah berapa lama dia bekerja, tapi sebenarnya seberapa dahsyat karyanya dia. Gitu, seberapa fenomenal karya dia sehingga dia layak untuk berkontestasi di tingkat yang tinggi tersebut gitu. Itu yang saya lihat terjadi. So, Emil Dardak 10 tahun lalu akhirnya ada yang mengusung jadi bupati, itu kenapa Mas kira-kira? Berarti ada 2015 kan ya hampir 10 tahun yang lalu, betul. Ya kan? Itu kenapa tuh?
Saya mendapatkan berkah dari sebuah wave yang kalau 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 saya mencermati itu kelihatannya tidak bisa dilepaskan dari momennya itu Bapak Prabowo dan Ibu Mega membawa Pak Jokowi dan Ahok tadi ke Jakarta itu menjadi sebuah efek. Ya waktu itu bukan mudanya sih waktu itu ya. Waktu itu lebih kepada ada wajah baru, kemudian proses kompetisinya itu kita dikuliti oleh publik sebenarnya, tapi gagasan jadi lebih muncul. Orang jadi lebih bilang, blueprint udah banyak. Kalau kata Pak Jokowi kan, blueprintnya udah banyak, eksekusinya aja kan gitu. Beliau ngomong mengenai cita-cita untuk gimana caranya merapikan bantaran sungai tanpa kemudian me- merugikan mereka yang sudah terlanjur menggantungkan hidupnya di situ. Karena kan mindahin warga tuh bukan sekedar udah nih rumah di sini loh. Kan orang kan sehari-hari kan penghasilan dia udah biasa di situ. Kalau dia punya gerobak itu kan dia udah punya rute sendiri gitu. Nggak bisa main dipindahin kemana. Jadi konsepnya dibikin vertikal. Ini udah kita terapin waktu itu. Saya mengapresiasi juga ada Bupati Gresik, Gus Yani, sahabat saya juga. Beliau kami kerjasama dengan waktu itu dengan BPN juga dengan balai. Jadi ada tanah di pinggir sungai itu bisa ditata tuh. Jadi orang tuh biasanya punyanya kecil-kecil kan, sebar. Sekarang dikonsolidasi lahannya oleh BPN, kemudian dia bisa melakukan penataan kawasan, gitu. Nah akhirnya mendapatkan anggaran dari Kementerian PU. Waktu itu kami ikut koordinasi juga, tentunya semua disupervisi oleh Bu Kofifa. Itu menjadi salah satu contoh, gitu. Nah ide-ide seperti ini tuh angin segar gitu loh buat anak-anak muda yang ngerasa biasanya politik cuma ngomong kita harus mensejahterakan rakyat, memberdayakan UMKM, udah bosen gitu. Kita ngomong realnya aja gitu. Apa sih kendalanya selama ini gitu kesejahteraan? Apakah karena iya memang lowongan kerjanya terbatas? Kenapa loker terbatas kan gitu kan? Apa sih yang pemerintah bisa lakukan? Emangnya itu sebenarnya ada ruang pemerintah? Emang pemerintah bisa membuat perusahaan yang rugi jadi untung kan gitu kan? Ya bisa kalau nggak dipungli, bisa kalau izinnya nggak dipersulit kan gitu sebenarnya. Bahasa-bahasa yang lebih ngena gitu loh kepada masyarakat. Nah itu muncul Mbak, itu muncul gitu. Itu muncul sehingga ya menurut saya eh, membuat minat dari masyarakat untuk mencari wajah-wajah baru itu juga kembali muncul orang-orang yang saya nggak mengatakan yang sebelum itu sebenarnya nggak oke gitu. Mereka-mereka yang sudah lebih dulu berkiprah di politik, bahkan berkeringat dan juga mengeluarkan effort luar biasa untuk bisa membangun, itu harus kita hargai. Cuman ya namanya dunia ini kan dinamis ya. Jadi kadang-kadang selera masyarakat, antusiasme masyarakat lagi bergeser ke sana. Nah, tapi saya lihat sekarang akhirnya ini sudah mulai terjadi sebuah dinamika yang menarik ya, bahwa antara fungsionaris partai politik dengan mereka yang berasal dari background lain itu mulai agak ada konvergensi dalam hal stylenya, dalam hal pakem-pakem dalam melakukan interaksi politik udah mulai konvergen. Jadi sudah tidak lagi diametral dalam melihat dua elemen ini. Berarti menjadi bagian salah satu contoh anak muda masuk ke politik ternyata juga bisa survive 10 tahun kok ya Mas ya. Ya itu juga Ya kan? menjadi tantangan karena saya masih kalau sekarang anak muda maju nggak ada yang bilang kemudaan. Yakin saya. Eh, Bahkan saya nggak jarang saya ketemu elit-elit partai yang ngomong cariin yang muda dong kan gitu. Jadi udah nggak ada kata-kata kemudaan tuh hampir nggak ada. Tapi bukan berarti siapa aja bisa maju, tapi harus punya track record juga. Kan kita ngomong muda minimum 25, katakanlah dia lulus umur 21. Selama kuliah dia juga udah harus nunjukin sisi aktifnya dia, dan 4 tahun sebelum nyalonin dia ngapain aja, itu kan juga jadi penting gitu di dalam CV-nya. Tapi sekali lagi itu memungkinkan gitu. Tapi nggak ada istilah kemudian. Cuman waktu saya maju dulu di 2015 ada. Iya, apa itu bocah gitu. Jangan gitu, bahkan waktu saya nyalon wagub, itu kan saya mendaftar di usia 33. Wah, Iya, itu juga dianggap bocah itu. iya, bocah. Berani-beraninya gitu. Berarti ya umur 33 saya waktu itu pada saat didaftarkan menerima rekom dan akhirnya didaftarkan resmi di KPU usianya 33 waktu itu.